Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elah Rokaya SPD dari SMPN 5 Padaherang, calon guru penggerak Angkatan 10, Kabupaten Pangandaran. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Elah Rokaya SPD dari SMPN 5 Padaherang, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pangandaran. Saya didampingi oleh Bapak Fasilitator, Bapak Hendi Budiawan SPD MPD, dan didampingi oleh pengajar praktik Ibu Elah Nurela. Sebelum menjelaskan visi guru penggerak, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu paradigma inquiry apresiatif. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan yang disebut inquiry apresiatif atau IA. IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Di sekolah, pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan atau yang kita kenal sebagai bagja. Proses bagja yang harus dimulai dengan filosofi dan visi yang berpusat pada kepentingan murid. Dari sana kemudian diturunkan menjadi tujuan-tujuan yang rinci berupa prakarsa perubahan. Boleh jadi karena telah memiliki visi yang kuat, maka prakarsa perubahan muncul dari keresahan. Dari sana kemudian pertanyaan-pertanyaan dan rencana tindakan yang perlu dilakukan disusun. Tahap demi tahapnya kemudian direalisasikan. Rencana tindakan yang perlu dilakukan dijalankan. Pertanyaan-pertanyaan yang ada digali bersama tim dan anggota komunitas sekolah hingga membuahkan temuan berupa data, cerita, fakta. Temuan itulah yang kemudian menjadi dasar untuk menelaah kembali rancangan pertanyaan dan tindakan yang telah dibuat. Barulah kemudian rencana sebagai dokumen resmi dapat dibuat hingga akhirnya dieksekusi. Adapun visi penggerak yang saya rancang yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, dan berwawasan global. Adapun komponen visi yang telah saya susun, yaitu berkarakter dan berwawasan global. Dari berkarakter, kita melihat peserta didik memiliki karakter yang berbudaya, gotong royong, dan kreatif. Sedangkan berwawasan global, yaitu peserta didik memiliki rasa nasionalisme dan mampu mengikuti perkembangan global. Prakarsa perubahan yang saya susun yaitu mewujudkan peserta didik berkarakter baik, dimensi kreatif yang mencerminkan salah satu profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan yang saya susun berdasarkan tahapan bagja, yaitu mewujudkan peserta didik berkarakter baik, dimensi kreatif yang mencerminkan salah satu profil pelajar Pancasila.
Yang pertama, B-nya, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, mengapa peserta didik di sekolah tidak kreatif? Yang kedua, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik yang berkarakter? Adapun daftar tindakannya, yang pertama, mengajak kepala sekolah, guru, orang tua untuk berdiskusi tentang kreativitas peserta didik yang berkarakter. Yang kedua, mencari referensi tentang cara meningkatkan kreativitas peserta didik. Yang ketiga, melakukan observasi melalui kuesioner tentang kreativitas peserta didik. Yang keempat, memberikan motivasi tentang pentingnya kreativitas dalam pembelajaran. Tahapan Bagja yang kedua. A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah guru yang berhasil meningkatkan kreativitas peserta didik? Bagaimana cara guru tersebut dalam meningkatkan kreativitas peserta didik? Kegiatan apa saja yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik? Situasi seperti apa yang dapat memunculkan kreativitas peserta didik? Keterampilan apa saja yang harus dimiliki guru untuk meningkatkan kreativitas peserta didik? Adapun daftar tindakannya, yang pertama, melakukan kolaborasi dengan rekan guru yang telah berhasil menerapkan strategi dalam meningkatkan kreativitas peserta didik. Yang kedua, mengidentifikasi langkah-langkah dalam menciptakan situasi kegiatan yang mendukung kreativitas peserta didik. Yang ketiga, mengadakan dialog dengan peserta didik yang kreatif untuk menggali pengalamannya. Yang keempat, menyediakan kegiatan atau ruang sebagai wadah menyalurkan kreativitas peserta didik berupa menghias kelas, memanfaatkan barang bekas, menyediakan papan pajangan sebagai tempat hasil kreativitas peserta didik. Yang kelima, mengidentifikasi keterampilan yang harus dimiliki guru untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Tahapan Bagja yang ketiga, G. Gali mimpi. Pertanyaannya, hal baik apa saja yang dapat guru lakukan untuk mendukung peserta didik supaya tetap melakukan kreativitasnya? Yang kedua, kebiasaan baru apa yang saya lakukan jika kreativitas peserta didik bisa meningkat? Yang ketiga, apakah semua peserta didik bisa menunjukkan kreativitasnya? Adapun daftar tindakannya, yang pertama, memilih dan menentukan strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Yang kedua, membuat program pembiasaan sekolah yang bisa meningkatkan kreativitas peserta didik. Yang ketiga, menjadikan kelas dan lingkungan sekolah sebagai tempat menyalurkan kreativitas peserta didik. Yang keempat, memberikan motivasi kepada peserta didik tentang pentingnya jiwa kreatif. Yang kelima, membuat daftar kegiatan baru untuk mengoptimalkan potensi kreativitas peserta didik. Yang keenam, melibatkan semua peserta didik dalam kegiatan sekolah. Tahapan selanjutnya dari Bagja, jabarkan rencana. J. Pertanyaannya, yang pertama, langkah sederhana pertama apa yang saya lakukan dalam upaya meningkatkan kreativitas peserta didik? Yang kedua, berapa lama target untuk meningkatkan kreativitas peserta didik? Yang ketiga, bagaimana cara mengukur ketercapaian kreativitas peserta didik meningkat? Yang keempat, apa tindakan yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik? Yang kelima, bagaimana cara membuat motivasi kepada peserta didik supaya kreatif?
Adapun daftar tindakannya, yang pertama, menggali motivasi murid yang sudah menunjukkan kreativitasnya. Yang kedua, bertanya kepada peserta didik tentang kesulitan dalam menunjukkan kreativitasnya. Yang ketiga, membuat dan menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Yang keempat, menyusun strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Yang kelima, menyusun program pembiasaan yang memfasilitasi peserta didik untuk menunjukkan kreativitasnya. Keenam, membuat catatan khusus target yang ingin dicapai. Ketujuh, berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, TU, dan peserta didik. Yang kedelapan, memberikan reward atau penghargaan kepada peserta didik yang telah menunjukkan kreativitasnya. Tahapan bagja yang terakhir yaitu atur eksekusi. A. Pertanyaannya, siapa saja yang akan saya libatkan dalam meningkatkan kreativitas peserta didik? Yang kedua, kapan rencana peningkatan kreativitas peserta didik dilaksanakan? Tiga, siapa saja yang akan memantau dan mengawasi program kegiatan ini? Keempat, bagaimana cara mengukur kemajuannya? Kelima, bagaimana rencana tindak lanjut untuk membiasakan dan membudayakan kreativitas peserta didik. Adapun daftar tindakan yang perlu dilakukan. Yang pertama, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, guru, TU, dan peserta didik. Yang kedua, melaksanakan strategi pembelajaran yang menyenangkan secara konsisten dan berkesinambungan. Ketiga, melaksanakan program pembiasaan secara berkesinambungan dan konsisten. Keempat, memotivasi murid untuk saling mendukung dalam meningkatkan kreativitasnya. Kelima, berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, TU, dan peserta didik untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan. Keenam, melakukan refleksi atas kegiatan yang dilakukan. Demikianlah paparan dari saya tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak hebat, tergerak, bergerak, menggerakkan.